Yo, halo guys, gue Gilang. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang atribut yang ada di game Ninja Sage. Buat kalian yang nggak tahu, atribut adalah statistik elemen yang ketika ditingkatkan akan memberikan efek positif pada karakter lo. Sebelum lanjut videonya, buat kalian player baru yang pengen top up emblem dan token, gua ada saran paket yang cukup menarik untuk kalian yang pemula. Dengan harga 100.000 kalian bisa mendapatkan Ninja Emblem, 2200 token, dan pet Nibi. Pet Nibi ini pet yang sangat-sangat bagus menurut gua. Pertama-tama, langsung aja kalian search ninjasage.id. Kemudian pada menu utama klik merchant. Kemudian pilih Ahmad K atau Conan. Klik icon Discord. Kemudian akan terhubung dengan server Conan Store. Kalian scroll ke bawah, klik information, lalu pilih cek konten info Ninja Sage. Nah, kemudian klik top up, lalu paket pembelian emblem plus token plus pet Nibi, kalian pilih recharge token atau emblem. Kemudian muncul beberapa harga dari paket tersebut. Nah, yang disarankan itu permanen emblem 2200 token dan Nibi dengan harga 100.000. Kemudian ke bawah klik order Ninja Sage. Kemudian bayar recharge. Nah, di sini akan diberikan form, kalian pilih form sesuai nominal yang ingin kalian beli. Nah, karena harga 100.000 itu mendapatkan 2200 token dan emblem, kalian ketik saja 2200 emblem dan token. Kemudian masukkan ID kalian, lalu masukkan nickname kalian. Kemudian pilih pembayaran yang ingin kalian lakukan. Di sini misalkan BCA. Kemudian klik submit. Nah, lalu sistem dari Discord ini akan memberikan tiket. Lalu klik recharge. Nah, lalu admin akan membalas, kemudian kalian tinggal transfer sesuai dengan nomor rekening BCA yang tertera. Nah, di Conan Store bukan cuma itu aja, kalian bahkan bisa joki ujian Chunin, Junin, spesial Junin, dan joki event-event lainnya. Nah, di Ninja Sage itu sendiri, ada 6 total elemen atribut, yaitu angin, api, petir, air, dan tanah. Nah, skill dari elemen ini, untuk free user, kalian hanya bisa mempelajari 2 skill elemen aja. Beda hal dengan emblem user, kalian bisa mempelajari 3 total skill. Untuk pembahasan soal skill elemen, bakal gue buat di video selanjutnya. Di sini gue bakal ngebahas tentang atributnya terlebih dahulu, di mana setiap atribut dari masing-masing elemen bakal memberikan efek yang berbeda-beda. Nah, cara ningkatin atribut elemen itu sendiri menggunakan atribut poin. Atribut poin ini bisa lo dapetin ketika lo udah berhasil ningkatin level. Kayak misal contoh gue di sini level 70, atribut poin gue juga 70. Oke, langsung aja. Pertama, atribut elemen angin. Kelebihan kalau misalkan lo nambahin atribut angin ini, 1 poinnya bakalan ningkatin agility karakter lo sebanyak 1. Di sini gue misal contoh agility gue 80, ketika gue tambahin 1 poin, maka agility-nya bakal meningkat 1. Seperti itu. Nah, atribut angin ini juga ningkatin kesempatan dodge sebanyak 0,4%. Kesempatan dodge atau dodge chance ini, jadi karakter lo bakal memiliki kesempatan untuk bisa menghindari serangan musuh dari basic attack maupun skill musuh. Tergantung dari total persentase dodge chance lo, semakin besar dodge chance lo, maka semakin besar juga peluang untuk lo bisa menghindari serangan musuh. Nih kayak dodge chance normal kan segini. Ketika gue fullin, dia bakal 33% total dodge chance. Jadi kayak 33% kesempatan karakter lu bisa menghindari serangan musuh. Seperti itulah. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan 1% damage tambahan ninjutsu tipe angin. Ini berguna supaya serangan ninjutsu tipe angin lu lebih besar dari total damage yang tertera di deskripsi skill. Kayak misal di deskripsi skill, total serangan tipe angin lu 100. Ditambah 1 poin 1% kan. Jadi 101 seperti itulah. Yang kedua yaitu atribut elemen api. Nah, atribut elemen api ini adalah atribut terkuat dari segi serangan. Karena setiap 1 poin atributnya bisa menambahkan 0,4% damage untuk semua elemen. Jadi nggak cuma skill elemen api aja tuh yang nambah. Tapi skill ninjutsu elemen lain pun juga termasuk, kayak skill ninjutsu angin, listrik,
air, dan tanah itu juga termasuk. Lalu atribut ini juga menambahkan 0,4% kesempatan serangan bertambah sebanyak 30% pada turn atau putaran berikutnya. Jadi mirip-mirip kayak efek combustion. Jadi kayak misal putaran pertama serangan lu 100. Nah, putaran berikutnya lu memiliki kesempatan 0,4%, satu poinnya. Serangan berikutnya totalnya jadi 130 karena nambah 30% kayak gitu. Nah, efek berikutnya yaitu kayak efek atribut angin. Jadi menambahkan 1% damage tambahan ninjutsu tipe api. Nah, yang ketiga adalah atribut listrik atau petir atau geledek, terserah lu mau nyebut apalah. Atribut ini setiap satu poinnya bakal nambahin critical chance karakter lu sebesar 0,4%. Kayak ini critical chance gua 5,0, ketika gua tambahin atribut petir, dia bakal nambah 0,4%. Lalu efek berikutnya yaitu menambahkan 0,8% damage tambahan ketika critical kita aktif. Nah, misalkan serangan critical lu itu 100, dia bakal nambah nih kalau kita nambahin setiap satu poinnya 0,8, jadi nambah 108 kritikalnya. Dan sama kayak atribut poin sebelumnya, atribut listrik ini juga nambahin 1% damage tambahan pada ninjutsu tipe petir. Lalu yang keempat yaitu atribut tipe air. Setiap satu poinnya, atribut ini bakal nambahin total CP atau cakra poin atau mana sebanyak 30. Nah, misal di sini CP gua 2860, ketika gua tambahin satu poin, dia bakal naik 30 kayak gitu. Lalu atribut ini juga nambahin 0,4% kesempatan untuk menghapus debuff atau efek negatif musuh. Efeknya sama persis kayak Purify. Jadi misalkan lu kena debuff musuh, lu bakal memiliki kesempatan 0,4% untuk menghapus efek debuff dari musuh. Misalkan lu kena stun, terus lu memiliki kesempatan tuh untuk stun itu tidak aktif lagi atau di Purify lah gitu. Nah, yang unik dari efek atribut ini, karena beberapa ninjutsu tipe air adalah healing, maka kalau kita menambahkan atribut ini bakal nambahin 1% total healing dari ninjutsu healing. Bukan cuma ninjutsu healing aja, ini juga termasuk ke skill atau buff yang memiliki efek heal. Dan yang pasti ada yaitu menambahkan 1% damage pada ninjutsu tipe air. Nah, yang terakhir yaitu atribut tipe tanah. Setiap satu poinnya bakalan nambahin total HP atau health point atau darah sebanyak 30. Kayak tadi kalau misalkan air itu nambahin CP, kalau misalkan tanah ini nambahin HP. Jadi misalkan contoh 2860 HP gua, ketika gua tambahin 1 dia bakal nambah 30 poin, seperti itu. Jadi semakin banyak poin tanah yang lu tambahin, semakin tanky juga nih karakter lu. Nah, yang unik dari atribut ini adalah menambahkan 0,4% kesempatan damage yang kita terima akan terkena juga ke musuh sebanyak 30% dari total serangan musuh. Jadi kayak misal serangan musuh ke lu 100. Nah, si musuh juga bakal terkena damage tuh sebanyak 30%. Jadi misalkan dia ngehit lu 100, dia bakal kena 30. Seperti itu. Nah, contohnya itu kalau misalkan di ML tuh kayak item Blade Armor. Nah, yang terakhir yang pasti ada ya sama kayak atribut-atribut sebelumnya, yaitu nambahin 1% damage tambahan pada ninjutsu tipe tanah. Nah, dari 6 atribut elemen yang baru gue sebutin tadi, nah sifatnya itu situasional. Jadi tergantung dari musuh atau dari gameplay yang bakalan lu pakai. Nggak harus misalkan lu pilih skill api, terus atributnya juga api, full api gitu, nggak harus. Jadi misalkan lu mau pelajari api, lu juga bisa menambahkan atribut elemen lain. Jadi cocok-cocokan aja lah sama gameplay lu. Cuma di garis bawahi, kalau misalkan lu player baru dan belum bisa beli emblem untuk dapetin 3 skill ninjutsu, dan pastinya lu bakalan memiliki keterbatasan set skill yang lu punya. Makanya harus banget nih pinter-pinter dalam memilih kombinasi elemen yang pas untuk lu pelajarin. Dan juga disarankan lu nambahin atribut sesuai dengan elemen yang lu ambil. Misalkan lu player baru nih, karena set skill lu nggak banyak, lu cuma bisa gunain ninjutsu yang lu pelajarin aja. Makanya lu tambah-tambahin aja nih atribut-atribut yang sesuai sama skill lu. Jadi supaya si skill lu itu lebih sakit lagi untuk bisa menghadapi ujian kayak Chunin gitu-gitu. Kayak kalau gue kan di sini gue nggak sultan, cuma adalah skill event kayak gitu. Gue jadi nggak penting-penting amat sih gue nambahin atribut yang sesuai sama elemen yang gue pelajarin ini. Misal kayak angin, api, tanah, karena yang gue pakai cuma ini doang gitu skillnya.
Kenjutsu. Nah, apalagi kalau misalkan kita udah punya set skill yang kayak gini nih, udah enak banget. Yang kepake cuma ya paling yang ini nih, skill dari elemen angin, yaitu Kenjutsu Dance of Fujin. Karena dia bakal mengurangi 4 cooldown skill yang udah kita pakai. Jadi kayak misalkan ini cooldownnya skill sebentar. Nah, skill ini nih Takamagahara kan cooldownnya dia 50 tuh, lumayan banget tuh. Kita harus nungguin 50 turn supaya si skill ini bisa dipakai lagi. Jadi dengan menggunakan skill Dance of Fujin ini, dia bakal reset nih 4 cooldown. Jadi kayak gitu. Nah, menurut gue juga kalau kita udah punya banyak skill Kenjutsu dan skill-skill event kayak gitu, ya saran gue sih ya ambil full angin aja sih supaya bisa cepat gitu agility-nya. Jadi si run-nya itu lebih cepat daripada musuh. Semakin kita cepat ya semakin memiliki peluang juga untuk menang gitu. Karena kan skill kita lebih banyak gitu yang keluar ketimbang musuh. Kayak gitu. Nah, mungkin di video berikutnya gue bakal ngebahas tentang skill elemen dan kombinasi elemen yang cocok buat free user. Jadi kayak nggak sembarangan gitu, supaya lu nggak sembarangan memilih kombinasi yang pas, supaya lu bisa gampang gitu berproses. Kayak ujian level 20, ujian Chunin atau Junin tuh gue lupa. Level 40, level 60 sih kayaknya ya lu udah lumayan punya beberapa skill sih. Harus itu mah. Dari skill event-event gitu kan banyak. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya lu bisa dapetin informasi lebih seputar game Ninja Sage. Like kalau lu suka dengan videonya, komen juga kalau misalkan ada masukan atau pertanyaan. Sekali lagi terima kasih. Gua Gilang. See you.